Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Selawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Siti Maisara. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Pak Nazruddin Safahat Arhab MT, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya, terutama terhadap tugas akhir saya. Tak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada Pak Jasril SSI MSC selaku penguji pertama dan Pak Muhammad Irsyad MT selaku penguji kedua, yang juga telah banyak memberikan masukannya ilmunya terhadap tugas akhir saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Aplikasi Android Game Pembelajaran Huruf Hijaiyah untuk Anak Usia Dini. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya angkat topik ini. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 Nomor 20 Tahun 2003, anak usia dini merupakan anak yang berada pada perkembangan 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini merupakan masa keemasan seorang anak karena anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat dan tidak akan tergantikan pada masa yang akan mendatang. Pada masa ini, anak butuh penanganan ekstra yang apabila penanganannya itu tidak tepat justru dapat merugikan anak itu sendiri. Maka pendidikan perlu ditanamkan sejak dini. Sasaran pendidikan bukan hanya kepintaran, kecerdasan, ilmu pengetahuan, tetapi melainkan juga moral, budi pekerti, watak, dan akhlakul karimah. Maka pentingnya pendidikan agama perlu diterapkan sejak dini. Anak perlu diberi pendidikan Al-Quran sejak dini, agar ketika anak tumbuh dewasa, ia bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Kunci membaca Al-Quran adalah dengan cara mengenal dan bisa melafazkan huruf hijaiyah. Dan pada anak usia dini, membaca Al-Quran dimulai dari mengenal huruf hijaiyah. Metode yang biasa diajarkan guru di sekolah atau madrasah dengan cara membaca dan melafazkannya dengan menggunakan buku Iqra. Sehingga dalam proses pembelajaran, anak kadang suka jenuh atau bosan. Maka dibutuhkan metode atau media pembelajaran yang dapat membantu anak agar anak tidak bosan dan anak bisa mengulangi kembali pembelajarannya. Di mana rumusan masalahnya bagaimana membangun sebuah aplikasi Android pembelajaran huruf hijaiyah untuk anak usia dini. Agar tidak lari dari permasalahan yang ada, maka dibutuhkanlah batasan masalah, di mana pada aplikasi ini tidak menjelaskan panjang dan pendeknya bacaan huruf hijaiyah. Aplikasi ini tidak menjelaskan makhraj untuk pengucapan yang benar. Aplikasi ini tidak menjelaskan ilmu tajwid Al-Quran. Aplikasi ini hanya memperkenalkan huruf hijaiyah. Anak usia dini yang dimaksud di sini adalah anak yang memiliki usia 4-7 tahun. Dan aplikasi ini dibuat menggunakan Unity. Tujuannya, bagaimana merancang aplikasi pengenalan huruf hijaiyah untuk anak usia dini, bagaimana membuat aplikasi pengenalan huruf hijaiyah untuk anak usia dini, dan bagaimana mengimplementasikan aplikasi pengenalan huruf hijaiyah untuk anak usia dini. Landasan teori. Media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai penghubung antar pesan atau informasi dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat merangsang perasaan, perhatian, pikiran, dan minat siswa untuk belajar. Model-model media pembelajaran. Model-model media pembelajaran dibagi menjadi model tutorial, model build and pretest, model simulasi, model game, dan model hybrid. Multimedia.
Multimedia merupakan gabungan dari beberapa media sebagai perantara informasi yang bisa dipresentasikan kepada manusia. Model pengembangan. Di sini saya menggunakan pengembangan multimedia System Development Life Cycle, yang mana pada pengembangan ini terdiri dari 6 tahapan, yaitu konsep, desain, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Buku Iqra. Buku Iqra merupakan buku panduan sederhana yang dapat mempermudah dalam belajar Al-Quran, yang disusun oleh Ustaz Human, yang disesuaikan berdasarkan jilid 1-6. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah merupakan dasar dalam penyusun kata dalam Al-Quran. Ada 29 macam huruf hijaiyah yang tersebar di dalam Al-Quran. Unity. Unity merupakan sebuah software game development yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform seperti Windows, iOS, Android, maupun web player, baik yang bernuansa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bahasa utama Unity adalah Checkers. Android. Android merupakan sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan berbasis kernel Linux untuk mendukung kinerja aplikasi pembanding. Di sini saya untuk aplikasi pembandingnya saya mengambil dari aplikasi yang beredar di Play Store. Pertama itu ada aplikasi belajar huruf hijaiyah, di mana pada aplikasi ini terdapat menu utamanya itu menu huruf hijaiyah satu persatu dan MP3. Yang membedakan dengan aplikasi yang akan saya buat, saya akan menambahkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran harokat dan tanwin. Dan untuk game atau permainannya, pada game yang ini mempunyai 1 permainan. Yang game yang akan saya buat ada 6 permainan yang saya buat semenarik mungkin. Terus aplikasi Seria Belajar Si Kecil Hijaiyah, di mana pada aplikasi ini terdapat 2 pilihan, yaitu belajar sama menulis. Sedangkan pada permainannya ada 4. Yang membedakan dengan aplikasi yang akan saya buat yaitu penambahan pembelajaran dan penambahan dalam bermain. Metode penelitian dimulai dari pengumpulan data, studi literatur bisa dari buku, jurnal, observasi, langsung ke tempat studinya, wawancara dengan orang-orang yang berada di sana. Dan analisa kebutuhan. Pengembangan sistem, di sini saya menggunakan sistem development cycle, itu ada konsepnya, desain dibuat dan menggunakan storyboard, struktur navigasi, desain enterprise, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Terus ini merupakan alur pembelajaran dari aplikasi saya, yaitu ketika kita kita pilih menu pembelajaran, maka akan tertampil ke menu utama. Terus pada akan terdapat layar pilihan pembelajaran, yaitu ada 3, pembelajaran hijaiyah, harokat, dan tanwin. Pilih pembelajaran yang mau kita pilih, yang mau kita pelajari. Misalnya pembelajaran harokat, maka akan tertampil layar pembelajaran yang dipilih. Nah, terdapat 2 sub pembelajaran, yaitu ada mengenal dan mengaji. Kita pilih pembelajaran yang mau kita pelajari, misalnya mengenal, maka akan tertampil layar pembelajarannya. Jika ya, kalau tidak akan dia kembali ke menu utama. Untuk alur gamenya, pilih menu game, akan tertampil layar pilihan game. Di sini pilihan permainannya ada 6 permainan yang bisa dimainkan. Ketika kita pilih permainan, maka akan menampilkan soal. Jawaban benar atau salah, dia akan lanjut ke soal selanjutnya. Dan jika sudah selesai, akan menampilkan hasil skornya. Dan jika iya, dia selesai. Jika tidak, dia akan kembali ke menu utama. Untuk struktur navigasinya, ada 3 menu utama.
itu pembelajaran, game, dan keluar. Pembelajaran terdiri dari 3 pembelajaran. Pembelajaran harokat terdiri dari 2 pembelajaran, begitu juga sama pembelajaran tanwin terdiri dari 2 sub pembelajaran. Untuk permainannya ada 6 permainan yang bisa dimainkan. Untuk lebih jelas, langsung saja masuk ke demo aplikasi. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasi saya. Ayo belajar mengaji karena di mana terdapat 3 menu utamanya, yaitu menu pembelajaran, menu game, dan menu untuk keluar. Untuk menu pembelajaran terdiri dari 3 pembelajaran, yaitu belajar hijaiyah, harokat, dan tanwin. Pembelajaran hijaiyah ini merupakan dasar dari pengenalan awal huruf hijaiyah, itu dari A sampai Ya. Sedangkan untuk menu pembelajaran harokatnya, pilih salah satu menu untuk terdapat 2 sub pembelajaran, yaitu pembelajaran mengenal dan pembelajaran mengaji. Pembelajaran mengenal ini merupakan dasar pengenalan harokat, yaitu harokat fathah, kasrah, dhammah. Mengenal tanda harokat. Sama pengenalannya dari A sampai Ya. Untuk pembelajaran mengaji harokatnya, ini merupakan gabungan gabungan bacaan, baik yang di awal, di tengah, maupun di akhir. Ini untuk pembelajarannya. Jadi di sini anak bisa sambil belajar bagaimana jika huruf itu diletak di awal, di tengah, maupun di akhir. Untuk dia mengaji, jika anak tidak tahu akan bacaannya, anak bisa mendengarkan dulu suaranya dan anak mengikutinya. Ajalah. Jika anak tahu bacaannya, tapi apakah yang dia baca itu benar, dia bisa membacanya dulu, baru mendengarkan bacaannya. Tiaha. Oke, seperti itu kira-kira. La yaudu. Dan ini juga contohnya itu dari alif sampai Ya, dari A sampai Ya. Selanjutnya itu pembelajaran tanwin, dimana pada pembelajaran tanwin ini terdiri dari 2 sub menu pembelajaran, yaitu mengenal dan mengaji. Untuk menu pengenalan ini merupakan pengenalan dasar pengenalan tanwin berharokat, yaitu ada fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Selanjutnya yaitu untuk mengaji tanwin. Belajar tanda tanwin. Ini diambil pembelajarannya contoh satu persatu huruf, saja, karena sebelumnya di harokat sudah dijelaskan lebih detailnya. Itu sama, jika anak tidak tahu bacaan, anak bisa mendengarkannya dulu. Sayan. Jika anak tahu bacaannya, tapi dia benar apa enggak yang dia baca, dia bisa baca baru dia dengerin. Syai'un. Untuk pembelajaran, di mana pada permainannya terdiri dari 6 permainan yang bisa dimainkan. Permainan pertama
Bermain, dinamakan menebak balon hijaiyah. Pilih Nah, huruf anak hijaiyah disuruh yang tepat menebak huruf sesuai hijaiyah dengan suara yang keluar. sesuai dengan suara yang keluar, dan anak Yang manakah huruf jika anak benar dalam menjawab, maka ada sebuah kepiting yang menunjukkan kalau itu jawaban benar, itu kepitingnya senyum. Tapi jika anak itu salah dalam menjawab, maka kepitingnya akan sedih. Yang manakah huruf Terdapat pintar? 15 soal atau 15 pertanyaan yang harus Dal. diselesaikan anak untuk bisa mendapatkan hasilnya. Yang manakah huruf Kita selesaikan dulu permainannya sampai habis untuk manakah huruf bisa mengetahui gimana hasil keluarannya. bagus? Yang manakah huruf zai? Pintar. Yang manakah huruf pot? Pintar. Yang manakah huruf shin? Pintar. Yang manakah huruf ro? Penambahan balon menjadi Yang ketersulitan manakah huruf sendiri pada lam? permainan ini. Ayo coba lagi. Yang manakah huruf bagus? Ko. Yang manakah huruf luar biasa? Bi. Yang manakah huruf bagus? Poin. Yang manakah huruf ka? Pintar. Untuk hasil keluarannya seperti ini. Nah, jika anak bisa menyelesaikannya tepat waktu, anak bisa melanjutkan. Jika anak tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, maka anak gagal dan anak harus mengulangi permainannya lagi. Kita lanjut ke permainan selanjutnya. Ini permainan kedua. Pada permainan kedua ini dinamakan permainan sambung gelembung. Sambungkanlah gelembung. Anak disuruh menyambungkan gelembung menjadi bacaan yang diminta oleh Sako. Nah, jika salah, kepitingnya akan muncul kepiting sedih. Bacaan. Jika benar, akan muncul kepiting dia senyum. Sambunglah gelembung dengan bacaan hamazah. Luar biasa. Sambunglah gelembung dengan bacaan bagus. Untuk permainan kedua seperti itu. Bacaan pintar. Kita lanjut ke permainan selanjutnya, ke permainan ketiga. Dengan cara bermain. Pada permainan ini dinamakan permainan urutkan hijaiyah. Anak disuruh menarik huruf sesuai dengan bacaan yang diminta. Nah, jika anak salah dalam menarik, maka tidak akan masuk ke dalam gelembung. Tapi jika benar, maka benar dalam menempatkannya. Maka dia akan masuk ke dalam gelembung. Setiap gelembung ini sudah mempunyai jawabannya masing-masing. Bagus. Majidi. Majidi. Bagus. Walahu. Nah, untuk permainan ketiga seperti itu. Kita lanjut ke permainan keempat. Kemampuan kamu dengan cara bermain pasangan. Pada Kamu dengan cara Nah, kita lanjut ke permainan selanjutnya, yaitu permainan keempat.
Pada permainan keempat ini dinamakan permainan pasang harokat. Jadi anak disuruh menarik harokat sesuai dengan bacaan yang keluar. Sikin. Jika anak salah dalam menarik atau menempatkan harokat, maka harokatnya tidak akan menempel, tidak akan masuk ke dalam kotaknya. Tapi jika anak benar dalam menempatkannya, maka harokatnya akan terletak sesuai dengan tariklah harokat benar. dengan bacaan sabiqun. Tariklah harokat dengan bacaan qasidin. Untuk permainan, kita lanjut ke permainan selanjutnya, yaitu permainan kelima. Pada permainan ini dinamakan permainan tebak gambar. Anak disuruh memasangkan kartu sesuai dengan bacaan sama. Jika kartunya sama, maka bacaannya akan kebuka. Jika kartunya tidak sama, maka akan ketutup kembali. Nah, di sini anak disuruh menyelesaikannya agar bisa ke soal selanjutnya. Luar biasa. Bagus. Nah, untuk permainannya yang kelima seperti itu, permainan tebak gambarnya. Kita masuk ke permainan terakhir, itu permainan keenam. Di sini dinamakan permainan puzzle jaya. Anak disuruh menyusun serpihan menjadi gambar yang sempurna. Di sini anak bisa menggeser-geserkan serpihannya. Jika anak salah dalam menempelkannya, maka dia tidak akan tertempel. Tapi jika benar, dia akan tertempel. Untuk permainan puzzle-nya seperti ini. Mungkin untuk demo aplikasinya sampai sini. Selanjutnya, untuk pengujian UAT-nya, pengujian dilakukan kepada 10 responden dengan hasil yang didapat yaitu 83,8%. Berdasarkan interval jarak, jadi hasil presentasi menunjukkan responden memberikan tanggapan sangat setuju. Kesimpulannya,
Aplikasi ini dirancang menggunakan metode pengembangan SDLC dengan perancangan berbasis multimedia yang didesain menggunakan storyboard, flowchart, dan struktur navigasi. Aplikasi ini dibuat menggunakan Unity yang terdiri dari pembelajaran dan game untuk evaluasinya. Ketiga, pengimplementasian aplikasi ini diuji menggunakan dua metode pengujian, yaitu pengujian menggunakan black box testing dan questionnaire atau UAT. Saran, pada pengembangan selanjutnya diharapkan aplikasi sebagai media pembelajaran untuk pengucapan. Yang kedua, itu pengembangan selanjutnya dapat memperluas fitur-fitur seperti dapat mempelajari panjang pendek. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.